Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Fadila Fahmi. NIM saya 25124001643. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Sini saya akan menjelaskan penyelesaian UAS Logika Matematika. Sini kita akan membahas beberapa potongan pseudocode lalu menganalisis logikanya menggunakan tabel kebenaran dan tracking. Semua contoh juga akan aku jalankan menggunakan Python di Google Colab agar hasilnya lebih jelas. Ya, soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk membuat tabel kebenaran seperti ini. Tabel kebenaran dari dua variabel, yaitu A dan B, yang masing-masing bernilai true atau false. Karena ada dua variabel, berarti total kombinasinya yang mungkin itu ada 4 kombinasi. Nah, setiap kombinasi A dan B akan masuk ke dalam struktur if bersarang net if, lalu menghasilkan nilai akhir X. Jadi langkah yang aku akan lakukan adalah: 1. Menulis semua kombinasi A dan B. 2. Mengecek kondisi if satu persatu. 3. Memenuhi nilai X berdasarkan kondisi yang terpenuhi. Hasil akhirnya kita susun dalam bentuk tabel kebenaran seperti ini, supaya hubungan antara input dan output kelihatan lebih jelas. Berikutnya soal yang kedua. Soal yang kedua fokusnya ada di perulangan loop dan operator modulo. Kita diminta untuk melakukan tracking, artinya mengikuti proses program langkah demi langkah. Aku akan mencoba beberapa nilai output, yaitu n sama dengan 1 sampai n sama dengan 4. Untuk setiap nilai n, 1. Program akan masuk ke dalam loop. 2. Setiap iterasi dicek apakah memenuhi kondisi, tentu menggunakan modulo. Lalu nilai result akan merubah sesuai logika program. Jadi di sini yang penting adalah memahami beberapa kali loop dijalankan, kapan kondisi modulo bernilai benar, bagaimana result berubah sampai loop selesai. Nah, lanjut yang ketiga. Soal yang ketiga, operator logika XOR dan swap. Soal ketiga membahas operator XOR dan proses swap nilai variabel. XOR itu unik karena hasilnya true kalau nilainya berbeda dan false kalau sama. Aku mulai dengan membuat tabel kebenaran. Nah, seperti ini tabelnya. Untuk semua kondisi P dan Q. Setelah itu kita lihat bagaimana XOR digunakan untuk menukar nilai P dan Q tanpa variabel tambahan. Dan dibagi ini kelihatan jelas kalau logika XOR bisa dipakai bukan cuma untuk logika boolean, tapi juga bisa dipakai untuk memanipulasi data seperti swap nilai. Nah, lanjut soal keempat. Nah, soal yang keempat ini tentang short circuit logis yang sering banget dipakai di bahasa pemrograman seperti Python. Short circuit itu artinya kalau kondisi pertama sudah cukup menentukan hasil, maka kondisi setelahnya tidak akan dievaluasi. Aku akan menguji beberapa pasangan nilai X dan Y seperti 2,5, 0,10, 2,2, min 1,5. Dari sini bisa kita lihat. Nah,
kenapa ada kondisi yang berhenti di tengah, dan kenapa ada ekspresi yang tidak dijalankan sama sekali. Ini penting banget supaya kita tidak salah logika saat bikin kondisi kompleks. Nah, lanjut soal yang terakhir. Nah, ini soal yang kelima, logika stack manu sederhana. Di soal ini kita membahas stack main, yaitu sistem yang berpindah dari satu stack ke stack lain berdasarkan inputnya berupa nilai true dan false yang datang secara beruntun. Tugas kita adalah mengikuti perubahan stat dari awal sampai sinyal terakhir. Aku akan mencoba 3 skenario sinyal, yaitu true, false, true, 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 false, 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 true. Dari sini kita bisa lihat bagaimana satu input bisa mengubah start dan bagaimana urutan input sangat berpengaruh ke stack akhir. Nah, seperti ini, sangat berpengaruh. Nah, sekian dari saya. Jadi itu penjelasan dari seluruh soal logika matematika dengan menggunakan tabel kebenaran dan tracking eksekusi Python. Kita bisa memahami alur logika dengan lebih mudah dan sistematis. Semoga penjelasan ini bisa membantu, dan terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.